Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, sekalian saya pengen remind, nanti malam kita akan ada live streaming. Jadi kita bakal update seputar altcoins based on request dari teman-teman. Dan ini juga udah banyak sebenarnya yang request. Plus, kalau kita inget ya, saya flashback lagi, kayaknya antara di Singapura atau di Malaysia ya, saya sempat request teman-teman untuk support by likes button dan sudah tercapai. Jadi memang udah waktunya lah ya kita live streaming lagi guys. Alright, so di video Bitcoin Update hari ini, sebenarnya kita nggak banyak perbedaan ya dari update yang saya berikan sekitar 1 hari lalu. Dan ini kita memang konsolidasinya masih panjang guys, even masih sampai dengan hari ini. Tadi malam tuh saya sempat update di grup Telegram. Itu pas posisi kita lagi live update juga bareng sama teman-teman di Discord, di Advance Group. And ternyata waktu kita melihat menjelang closing jam 11 malam, itu malah ada rejection. Jadi ada indikasi Bitcoin itu belum mampu untuk bisa reclaim area yang cukup penting. Ya, nah teman-teman di sini saya bakal coba untuk update lah ya dari satu chart kosong kali di sini. Ya, saya bakal pakai chart yang dari Binance ya. So everybody, ini sebenarnya ada alarmnya, saya sudah set alarm, tapi saya akan coba clear lagi dan saya akan proses ulang analisanya secara lengkap. Dan teman-teman kalau misalkan masih ya di video yang terakhir ya, itu sebenarnya kita udah bahas soal probabilitas Bitcoin itu bisa mengalami retracement untuk mengambil order lebih banyak dari range Fibonacci 50% retracement. Sekaligus memang di sini merupakan area support resistance ya. Nah, itu secara lengkapnya ada di previous video. Nah, di video ini kita bakal ngebahas lebih spesifik ke dalam time frame daily dan juga hourly-nya. But before that, izinkan saya juga marking tetap ya yang di time frame weekly. Ini adalah SNR yang major sekali kalau menurut saya, which is di kisaran level $30.000. Dan saya lihat banyak sih yang berbicara seputar level ini ya di dalam YouTube channel saya gitu, kayak ngasih komen, Vin kayaknya bisa ke 30.000, Vin kayaknya bisa ke 32.000-an something. Dan saya rasa pertimbangannya sebenarnya nggak salah sih kalau menurut pendapat saya ya, karena memang di sini ada institutional support resistance lah kalau kita bisa marking ya. Ini adalah area fair value gap. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini kelihatannya saya harus tambahin manual nih ya. Oke. So this is the fair value gap dan kita bisa marking di sini teman-teman sekalian. Nah, ini kenapa di area ini kita bisa anticipate lah ya. Istilahnya ada order yang gemuk gitu. Bukan berarti Bitcoin harus turun dulu gitu ya. Kalau misalkan memang di range area ini saja Bitcoin sudah mendapatkan demand kembali dan dia bisa rally lagi, itu sebenarnya nggak ada masalah teman-teman sekalian. Namun kalau seandainya let's say Bitcoin malah mengalami koreksi gitu ya, mungkin efek dari Grayscale yang masih aktif berjualan, atau mungkin faktor-faktor lain yang tidak bisa kita antisipasi. For example, misalkan statementnya Jerome Powell yang kembali menjadi hawkish ya, karena kemarin kita udah lihat datanya, data ketenaga kerjaan yang ternyata masih positif banget. Jadi ngasih ruang gerak lah buat The Fed, istilahnya kita nggak harus pangkas suku bunga cepet-cepet kok ya, karena banyak banget orang-orang yang beranggapan bahwa wah, bulan Maret The Fed udah bakal pangkas suku bunga. Ternyata faktanya teman-teman, setelah data kemarin ya, setelah rilis data NFP, kemudian juga pertemuan yang terakhir, FOMC press conference terakhir, si Jerome Powell menjelaskan dengan cukup lantang lah saya bisa bilang, dan mengubah probabilitas bulan Maret untuk mengalami pemangkasan suku bunga itu menjadi sangat jauh dan sangat signifikan. Ini kalau teman-teman notice, saya nggak tahu kalian memperhatikan dengan seksama atau enggak, tapi kalau kalian lihat nih, ini ya, satu bulan lalu ya, 5 Januari 2024, probabilitas untuk suku bunganya si bulan Maret itu sebenarnya berada di angka tetap itu di 31%. Dan ekspektasi publik satu bulan lalu pada kala itu melihat bahwa suku bunga pada bulan Maret itu akan dipangkas jadi 5-5,25%. Dan
probabilitasnya itu 64%, which is cukup tinggi, di atas 50%. Tapi setelah FOMC press conference terakhir, angkanya turun drastis, 20%, bahkan sampai 16,5% hari ini. Jadi publik sudah meyakini bahwa Fed nggak akan pangkas suku bunga pada bulan Maret. Nah, pertanyaannya bulan Mei gimana ya di pertemuan berikutnya? Ya, angkanya sih masih relatif 50-50 lah kalau saya lihatnya, ya 52,9% itu masih bisa berubah dengan drastis tergantung dari pertemuan Fed pada 20 Maret nanti. Nah, ini masih bisa menjadi trigger untuk potensi Bitcoin mengalami koreksi. Ya, itu menjadi salah satu concern yang kita perlu perhatikan. Alright? Alright, teman-teman, ya. So, we have a value gap, tapi bukan serta-merta Bitcoin harus mengalami koreksi. Ya, bila mana ada satu event atau satu sentimen yang sangat eksplosif membuat Bitcoin mendapatkan cukup demand dan buyers dari harga saat ini sehingga dia harus rally kembali, itu juga nggak ada masalah, teman-teman. Oke? Jadi itu please di take note. Alright? And kita melanjut ke time frame daily-nya. Nah, sebenarnya teman-teman, concernnya Bitcoin mengalami rejection itu datang dari area resistance ini. Ini adalah resistance yang saya bisa katakan cukup fresh. Ya, sejak kita mengalami retest pada 28 Maret 2022, which is 2 tahun lalu, kita udah nggak pernah mencapai area itu. Sehingga begitu tiba di sana dan mengalami rejection, saya rasa itu adalah hal yang amat sangat wajar sekali. Ya, dan setelah mengalami rejection tersebut, sebenarnya ada concern kalau dari segi pola. Ya, ini kok saya nggak tahu teman-teman notice atau tidak. Tapi seketika kalau Anda gunakan chart kosong, Anda lihat di depan layar Anda, ini sebenarnya ada pola yang dinamakan dengan istilah bearish QM, guys. Ya, bearish QM ini adalah Quasimodo yang tentunya memiliki probabilitas lebih tinggi untuk dia mengalami koreksi. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sebelah sini. This one maybe ya ini nggak usah lah ya, ini ada tambahan entry ya, TPSL ya, sebenarnya nggak perlu sih bearish QM. Oke, saya pakai yang ini aja kali ya, ini lumayan sering saya pakai, teman-teman. Nah, so let's take a look here guys. If you guys notice this range ya, ini range area ini merupakan higher high, of course dari high point yang di sini. Kemudian range ini higher low di range tersebut, karena kita ngelihat ada pullback diiringi dengan liquidity sweep. Jadi memang wajar banget habis itu dia mengalami rally. Di sini kita punya higher high, guys. Alright. And then kita punya lower low. Nah, sekarang harga mengalami retracement. Sebetulnya tantangan terbesarnya menurut saya ada di sini. If Bitcoin can manage hold di atas 44.300, itu bakal ngasih probabilitas lebih tinggi untuk dia menginvalidasi bearish Quasimodo pattern ini. Ya, ini menjadi satu buah concern. Oke, that's the first concern. Please teman-teman notice. Saya bakal tambahin di sini. Bearish QM. Ya, bearish QM. Kita tambah di sini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, let's say kita kesampingkan si bearish Quasimodo pattern itu, lalu kita melihat apa yang bisa menjadi faktor lain ya, menjadi pendukung. Sebenarnya saya punya satu concern, guys. Kemarin saya dapat notice ini dari Cidepi ya. Beliau merupakan salah satu member di Advance Group juga. Saya terus terang nggak notice malah, tapi beliau udah notice duluan. Jadi melihat MACD pada time frame weekly, actually dia hendak melakukan yang namanya bear cross. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ada beberapa kasus lah, kita bisa melihat bear cross terjadi dan Bitcoin pada akhirnya mengalami retracement atau koreksi. Nah, ini saya marking ya, 4 titik atau 4 garis di sini. Dan kalian bisa lihat, the first bear cross itu terjadi pada 29 November 2021, kemudian harga mengalami retracement. Di sini juga sama, bear cross terjadi pada 18 April 2022, kemudian kita mengalami retracement atau koreksi atau bahkan penurunan lebih jauh. Lalu another bear cross terjadi di sini pada kisaran 22 Mei. Yap, kita mengalami koreksi atau penurunan ya sekitar 2-3 minggu lebih kurangnya, which is kalau time frame weekly ini sih sangat terasa ya teman-teman. Turun begini aja 11%, dari 28.000 ke 24.000, itu cukup berasa. Dan kemudian ada pun cross down pada kisaran 31 Juli 2023. As you can see, price going down sekitar lebih kurangnya 17%. Nah, saat ini memang dia belum crossing. Ya, dia belum crossing, tapi kita bisa melihat histogramnya sebenarnya sudah mulai melandai. Ya, ada potensi untuk histogramnya berubah menjadi merah. Dan apabila
sekali lagi saya sampaikan, apabila retracement berlangsung, koreksi berlangsung, menurut saya ini bukanlah hal yang perlu kita khawatirkan. Justru adalah peluang menarik untuk teman-teman memanfaatkan retracement tersebut sebagai peluang untuk kalian buyback atau menambah portofolio kalian di Bitcoin. Ya, lebih kurangnya ini 50% retracement, di sini juga sama 50% retracement. And what if we have 50% retracement? Jadi begitu dia mengalami cross down pada MACD-nya, lalu si harga mengalami penurunan. Let's say kalau tadi kita ngelihatnya sekitar 11%, ya asumsi lah ya, kita turun let's say 10% aja deh, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Dia turun sekitar 10%, mencapai level kisaran $38.000, and then rupanya setelah itu kita melihat malah ada percepatan penguatan ya. Jadi setelah dia retest terhadap trendline probably, atau mungkin mendekati level Fibonacci 50%, kemudian dia rebound lagi. Nah, itu best case scenario ya. Tapi kalau misalnya gimana kalau worst case-nya, ya kita bisa mencapai area fair value gap atau mungkin Fibonacci 50%. Itu bisa menjadi concern sementara. Dan tambahannya berarti nomor 2 ya. Ini teman-teman ya. MACD berpotensi cross. Ya. MACD dead cross ya. TF weekly. Nah, ini beda nih. Saya ganti jadi lebih kecil kali ya, ini kegedean teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi pada time frame daily-nya. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan setelah tadi ada bearish Quasimodo ya, terus kemudian yang paling sederhana lagi deh, kita ngelihat ada yang namanya market structure shift, atau kalian bisa istilahnya dengan change of character ya. Saya nggak pakai istilahnya change of character atau ya change of character. Kenapa? Karena gitu ya, kan kayak nggak enak ya, bro, cok gitu ya, kayak kurang enak gitu ya bahasanya teman-teman ya. Nah, jadi saya pakai MSS saja. Nah, kita ngelihat dia sudah create lower low, kemudian kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Now, teman-teman sekalian, ini bisa dibilang bisa jadi dead cat bounce, atau teman-teman bisa aja pakai range golden ratio 61.8% atau 71% retracement. Jadi si harga memang saat ini sebenarnya indikasinya sangat menarik guys. Kita bisa lihat ya bahwa ada upaya lah buyers untuk men-take over di sini. Ya, setelah harganya mengalami penurunan dalam beberapa wave, kemudian dia mampu break ya. Dia mampu create higher high dan sekarang dia terkonsolidasi. Buat saya ngelihat situasi kayak gini sebenarnya jauh lebih menarik untuk Bitcoin rally lagi. Ya, meneruskan penguatannya lagi. Tapi sekali lagi teman-teman, yang menjadi concern kita adalah dia mampu nggak nih breakout dari resistance ini. Ya kan, karena ini adalah left shoulder untuk si bearish Quasimodo tadi. Seandainya dia mampu take out level itu, nah ini lain ceritanya. Kita bisa lihat Bitcoin bener-bener rally. Tapi kalau itu belum terjadi, maka tetap bisa menjadi concern kita. So, the third concern adalah possible dead cat bounce. Ya, nah itu bisa ditambahkan teman-teman sekalian. Nah, sementara itu saja yang menjadi pertimbangan saya. What if Bitcoin memang belum ready untuk rally? Karena kalau misalkan mau ditambahkan satu lagi, itu sebenarnya ada, yaitu fair value gap guys. Di sini. Ini menurut saya fair value gap yang cukup masif ya di bagian topnya. Karena satu bar turun dengan begitu impulsif menyebabkan harga mengalami perubahan struktur setelahnya. Jadi after this big bear candle ya, low point, high point, boom, turun. Habis itu ini ada fair value gap yang bisa menghadirkan aktivitas sell off. Tapi itu saya nggak tambahkan karena menurut saya 3 ini aja sudah menjadi reason kenapa kita perlu waspada. Dalam tanda kutip waspada adalah kalau teman-teman entry long position, mungkin risknya coba untuk dikurangi gitu. Jangan pakai risk terlalu besar atau leverage terlalu besar gitu ya. Mulai start untuk reduce risknya kalian di dalam market ketika Anda mengambil long position. Nah, Vin, kalau kayak gini kenapa nggak di short? Satu, teman-teman, overall trend masih bullish. Kedua, lower time frame juga sama, sebenarnya masih bullish. Saya ngelihat di sini ada possibility kok kita membentuk yang namanya ascending triangle pattern, which is konsolidasi yang berlangsung ini bisa saja proses building order untuk possible dia rally gitu kan, entah di New York session malam ini, entah di New York session besok atau lusa. Tapi saya lihat itu ada probabilitasnya. Maka dari itu bukan saya istilahnya apa ya,
Ya, bukan saya pelin-pelan lah ya bahasanya, tapi memang saat ini kita konsolidasi, saya belum dapat konfirmasi, dan secara struktur lower time frame, at least untuk time frame kecil, yang saya lihat adalah kita sudah punya trend line di sini, dan trend line sudah berhasil di break, which is ada momentum untuk bull bisa masuk ke dalam market, sehingga opportunity yang menarik untuk dimanfaatkan lebih dahulu adalah mencari opportunity di long position. That's it. After that, baru nanti kita berbicara probabilitas berikutnya gitu ya. For example di sini mungkin saya kasih contoh ya. Satu yang saya anticipate yaitu Astar yang posisinya saat ini konsolidasi juga very bullish dan sedang membentuk ascending triangle. Nah, ini yang kita juga coba untuk pertimbangkan bisa dimanfaatkan. Salah satu yang lainnya adalah GLNR atau Moonbeam. Ini juga kita ngelihat ada upaya bertahan dari area demand. Secara struktur dia masih bullish. Jadi ini adalah opportunity yang mungkin bisa dimanfaatkan pada jangka waktu pendek. Sekiranya seperti itu. Perkara nanti Bitcoin apakah dia akan reject atau gimana? Nah, itu urusan nanti ketika dia sudah menunjukkan adanya indikasi tersebut. Tapi kalau belum ada, ya udah ini cuma menjadi concern aja dan belum tentu terjadi. Sekiranya seperti itu. Alright, so thank you very much guys for watching this video. Nanti jumpa lagi pada saat live streaming nanti malam. And sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. God bless everyone. Cheers and bye bye guys.